Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 prevalensi balita wasting sebesar 7,7% dan balita stunting 21,6%. Sedangkan data Riskesdas 2018 menunjukkan prevalensi resiko KE pada wanita usia subur (US) sebesar 14,1%, sedangkan pada ibu hamil sebesar 17,3%. Selain itu, prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 48,9%. Puskesmas Cepu, sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama di Kabupaten Blora, menghadapi tantangan nyata dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan ibu hamil dan balita. Berdasarkan data pemantauan status gizi, masih ditemukan kasus ibu hamil dengan kekurangan energi kronik KEK, serta balita yang mengalami gizi kurang dan gizi buruk. Permasalahan ini diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi gizi masyarakat, kebiasaan konsumsi makanan yang kurang bergizi, serta keterbatasan akses terhadap makanan sehat, terutama bagi keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Selain itu, intervensi yang ada sebelumnya cenderung bersifat sporadis, belum terintegrasi, dan kurang melibatkan peran aktif keluarga dan masyarakat sekitar. Pola pemberian makanan tambahan yang dilakukan belum berbasis kebutuhan spesifik individu, sehingga hasil yang dicapai kurang optimal. Pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita serta kondisi gizi ibu hamil juga masih belum berjalan maksimal, karena keterbatasan sumber daya manusia dan beban kerja pelayanan rutin yang tinggi. Melihat situasi tersebut, Puskesmas dan pemerintah Kabupaten Blora merasa perlu menghadirkan pendekatan inovatif yang lebih terintegrasi, cepat, dan menyentuh langsung sasaran utama, yaitu ibu hamil berisiko dan balita bermasalah gizi. Maka lahirlah inovasi Primata Bulimia, sebuah program pemberian makanan tambahan berbasis pelayanan aktif dan terencana, untuk memperbaiki status gizi kelompok rentan ini. Inovasi ini tidak hanya fokus pada pemberian makanan tambahan, tetapi juga dilengkapi dengan edukasi gizi, pemantauan pertumbuhan secara berkala, dan pendampingan keluarga, sehingga diharapkan mampu menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Primata Bulimia bertujuan mengakselerasi pencapaian target nasional dan daerah dalam menurunkan angka stunting dan memperbaiki status gizi masyarakat. Manfaat dari adanya inovasi ini antara lain: A. Perbaikan status gizi balita. B. Penurunan risiko bayi lahir dengan berat rendah (BBLR). C. Peningkatan kesadaran gizi. D. Akses mudah terhadap makanan bergizi. E. Penurunan angka gizi buruk dan stunting. Pelaksanaan inovasi Primata Bulimia, pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita bermasalah gizi di wilayah kerja Puskesmas Cepu menunjukkan hasil yang sangat signifikan dan berdampak langsung terhadap peningkatan status gizi sasaran. Dari total 200 balita bermasalah gizi kurang yang menerima intervensi berupa makanan tambahan lokal bergizi selama periode pelaksanaan, sebanyak 178 balita, 89%, berhasil mengalami perbaikan status gizi menjadi normal berdasarkan indikator berat badan per umur (BBU) dan berat badan per tinggi badan (BBTB). Hasil ini mencerminkan efektivitas intervensi yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis komunitas dan pengawasan gizi yang ketat. Selain itu, 25 ibu hamil dengan kekurangan energi kronis KEK, yang juga menjadi sasaran program, menerima makanan tambahan secara rutin sesuai dengan kebutuhan gizi kehamilan. Hasilnya sangat menggembirakan, di mana seluruh ibu hamil tersebut, yaitu 100%, melahirkan bayi dengan berat badan normal 2.500 gram. Ini menunjukkan keberhasilan program dalam menurunkan risiko kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), yang selama ini menjadi salah satu penyumbang utama masalah kesehatan anak dan stunting di Kabupaten Blora. Capaian ini membuktikan bahwa inovasi Primata Bulimia tidak hanya mampu meningkatkan kondisi gizi secara nyata, tetapi juga memperkuat peran serta masyarakat dan